Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berkumpul pada malam kali ini, walaupun mungkin baru secara virtual ya, Kak, dan teman-teman semuanya. Tapi pastinya webinar kali ini akan seru sekali, bertemakan Smart Money for Smart Youth. Nah, tema ini bakalan relevan banget nih, rasanya buat kita semua, generasi muda yang pengen produktif, tapi tetap berkah dan nggak terjebak sama gaya hidup konsumtif. Nah, insya Allah malam ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada malam ini, marilah bersama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara kita malam ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, Aisyah Jihani. Kepada Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Tiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Ucapkan terima kasih kepada Aisyah Jihani. Semoga menambahkan rekan kita acara kita pada malam kali ini. Selanjutnya, mari kita sambut kata sambutan dari perwakilan Inarah yang akan disampaikan oleh Kak Arifdah. Kepada Kak Arifdah, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, jazakillah khairan Muti'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul ya akhwat semuanya, teman-teman semuanya di agenda ya. Webinar Smart Money for Smart Youth. Ya, semoga teman-teman semuanya senantiasa bersemangat untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade juga ilmu-ilmu yang butuh kita perbanyak dan perbaharui terutama terkait soal keuangan ya. Jadi di sini Ana mewakili teman-teman Inarah yang mengucapkan barakallahu fikunna dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengadakan agenda ini yang sangat kita butuhkan. Karena mungkin memang di usia-usia saat ini itu usia-usia yang termasuk masih butuh banyak belajar, kemudian kebutuhan akan cuan dan kekhawatiran apakah cukup uang kita untuk masa depan kita. Ya, jadi ini pas banget ya, alhamdulillah terima kasih kepada Kak Azmatul Alia ya, yang sudah mau bersedia bergabung bersama kita pada malam hari ini bersama teman-teman Inaroh. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil ilmu yang beliau sampaikan dan juga sharing terkait apa saja sih yang butuh kita siapkan demi masa depan kita. Oke, sekian singkat sambutan dari Ana pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan selamat menikmati ilmu yang sangat daging ini insya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rifda atas sambutannya pada malam kali ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, yang kita tunggu-tunggu dari tadi adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustazah
Azmatul Alia akun AWS. Nah, Ustazah Azmatul Alia adalah seorang associate planner Halfinan, pengalaman berbicara sebagai trainer dan one-on-one konsul, pernah juga kerja sebagai Kementerian Agama Indonesia sebagai training awardee di Zakat, dan juga menjadi seorang duta literasi ekonomi syariah nasional nih, teman-teman. Jadi Ustazah Asmatul Ulia ini dikenal aktif dalam edukasi keuangan syariah, khususnya dalam membimbing anak muda gimana sih supaya kita semua mampu nih mengelola keuangan secara bijak, tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, mungkin langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bertemu dengan narasumber kita pada malam kali ini, kepada Ustazah Asmatul Alia. Waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya masuk ya? Suaranya masuk tapi masih kecil, Ustazah. Iya ya. Suaranya. Oke, kita coba lagi. Udah jelas belum ya? Masih kecil, teman-teman panitia. Udah terdengar sih, Ustazah. Oh, jelas ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rasanya bisa jalan-jalan kemana ini ya? Rata-rata semuanya domisilinya mungkin di luar Jabodetabek ya, atau beberapa mungkin juga ada di Jabodetabek. Nanti kalau misalnya suaranya kurang jelas, mohon diinfo aja ya, biar bisa ditangani lagi. Oke, teman-teman semua, sebelumnya salam kenal. Aku Azmatul Alia. Kayaknya kalau ustazah kurang pas nih, tapi mungkin karena teman-teman juga alumni dari pesantren ya, terbiasa memanggil dengan ustazah. Nggak apa, tapi boleh juga panggil aku nanti kalau misalnya ada yang ini pakai pakai Kak, atau ya senyamannya teman-teman juga boleh. Oke, sebelumnya aku izin share screen, sudah bisa belum ya? Boleh dibantu diizinkan untuk bisa share screen. Ya, tadi sih panitia minta materinya, tapi kayaknya aku akan bolak-balik menggunakan beberapa ini alat bantu, jadi kayaknya lebih baik aku aja yang share screen. Oke, sudah bisa ya? Belum bisa nih. Oke, udah bisa. Udah muncul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya salam kenal sama teman-teman semua. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman semua. Kalau tadi mungkin belum disampaikan ya sama MC kita, alhamdulillah aku juga alumnus dari salah satu pesantren ya. Jadi semoga apa-apa yang nanti kita bicarakan masih relate nih untuk sesama alumnus pesantren gitu. Nah, tanpa berpanjang kata ya,
aku izin langsung mulai aja materi kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan bahas tentang smart money for smart youth, karena masa depan itu ternyata harus dicicil, nggak bisa ya instan. Tiba-tiba besok mau financial freedom, ya nggak bisa gitu ya. Udah punya persiapan apa? Besok mau langsung pensiun aja, misalnya udah ada yang kerja nih ya. Besok mau pensiun, udah resign aja dari kantor gitu. Hidupnya masih terus berlanjut gitu. Apakah kita bisa menjalani sisa hidup itu? Maka masa depan itu perlu kita cicil. Oke, sebelumnya aku minta teman-teman boleh dong join ke Mentimeter yang udah aku siapin. Bisa di scan aja QR code-nya atau ketik di device ya Mentimeter, nanti masukin kodenya ya 32518985. Oke. Oke, sudah ada berapa orang nih? 4 orang yang ngisi. Isinya pelan-pelan aja ya. Jangan langsung semuanya sebentar. Oke. Usianya oke 25 sampai 35 tahun ya, lebih banyak ya. Oke, boleh di next. Mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang ibu rumah tangga. Rata-rata bekerja ya berarti. Kalau tadi ya, karena sudah masuk usia 25 sampai 35 tahun ya. Mostly memang di usia segitu kita tuh sudah masuk ke tahapan jenjang berikutnya. Sudah bukan menjadi mahasiswa tapi sudah bekerja. Oh, ternyata masih ada juga yang mahasiswa nih. Oke, boleh next lagi. Oke, silakan boleh dilanjutin lagi. Kita stop sampai yang di sini dulu ya teman-teman. Oke, boleh lagi. Ini baru ada 15 orang nih kayaknya yang masuk ke Mentimeter kita. Teman-teman 15 yang lainnya juga boleh diketik-ketik. Kita tunggu jawabannya. Bisa lebih ngetik lebih dari satu bisa ya teman-teman, silahkan. Oke, ada yang ketika dengar uang yang terpikirkan adalah kerja, biaya hidup sulit, ya, kehidupan rich people. Oke, harga, berbagi. Oke, ada lagi yang mau ikut memberikan pandangannya? Oke, nabung, jajan, belanja. Oke, ya rata-rata ketika mendengar kata uang ini yang paling terpikirkan adalah kerja, gitu ya. Ada juga sih yang berpikir biaya hidup terus kehidupan. Ya, ternyata memang semua hal yang teman-teman tulis itu semuanya berkaitan gitu ya dengan uang. Terjadi tadi ada juga yang nulis apa nih? Oh, nggak ada ya. Itu bahkan gitu ya, bahkan ketika kita ingin menjalankan rukun Islam yang kelima gitu, ibadah haji, kita juga harus mengeluarkan uang gitu ya. Nah, tapi udah ya, udah cukup banyak ya, 12 orang nih yang sudah dipikirkan.
Kalau misalnya aku tanya lagi, kira-kira kalau misal dengar kata uang, inti boleh kayaknya udah habis ya, beberapa mungkin kalau yang masih mau ngetik, dipikirin tentang uang tuh, apa sih ekspresi yang tergambarkan? Apakah stres gitu ya, takut, atau bahagia, atau sedih, bahkan karena punya hal-hal yang, apa ya, secara psikologi gitu ya, berkaitan dengan keuangan gitu. Atau kalau yang udah habis masanya di Menti, boleh tulis, di kolom komen juga nggak apa-apa ya. Ya karena, ternyata apa yang teman-teman pikirkan tentang uang itu tuh berpengaruh gitu ya, berefek, terhadap money mindset-nya teman-teman gitu. Ketika yang di pikiran teman-teman adalah capek gitu, maka tanpa sadar gitu ya, mindset teman-teman juga ya akan kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman, berpikirnya bahwa uang itu tuh sumber masalah deh di kehidupan, banyak banget gitu ya, yang, di sekitar aku kayaknya, Allah berikan kekurangan rezeki gitu ya, akhirnya ya kita mikirnya, oh ternyata emang masalah finansial tuh akar atau biangnya dari semua, masalah gitu. Tapi kalau misalnya, yang kita pikirkan adalah kebahagiaan, gitu ya, bahagia karena dengan punya uang kita bisa infak lebih banyak, bisa berbagi lebih banyak, bisa ibadah yang butuh maliyah dengan baik juga secara tidak sadar gitu tubuh kita tuh, punya rasa semangat gitu ya untuk, berhadapan langsung dengan uang. Nah, kalau misalnya teman-teman percaya bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan, sumber teman-teman untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, maka, itu akan apa ya, kayak jadi magnet gitu ya, magnet untuk teman-teman, lebih, amanah gitu ya, punya rasa tanggung jawab, bisa lebih bijak, bisa lebih wise gitu ya, dan, tenang gitu ketika di kondisi baik punya berlebihan harta ataupun punya kekurangan atau diberikan kekurangan harta gitu ya, gitu. Oke, next lagi. Oke, ini aku boleh diisi lagi? Kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen upgrade HP padahal HP yang lama masih berfungsi. Menurut teman-teman, itu termasuk kebutuhan, keinginan, atau gengsi? HP lamanya masih berfungsi, baru aja dibeli 1 tahun yang lalu misalnya. Itu termasuk kebutuhan, keinginan, atau gengsi ya kira-kira? Kayak udah 14 orang nih yang kasih jawaban. Sebelumnya ada 14 juga ya, berarti udah semua ya. Ya, ternyata teman-teman, ketika kita punya suatu barang gitu ya, dan itu masih berfungsi dan kita pengen beli lagi, itu tuh bukan sebuah kebutuhan, tapi sebuah keinginan atau sebuah gengsi. Ya, ini teman-teman masih banyak yang jawab itu tuh sebuah kebutuhan 50% dari 14 berarti 7 orang. 7 orang bilang itu sebuah kebutuhan. Nah, teman-teman yang klik kebutuhan, nanti kita boleh ceki-ceki dulu nih ya. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Oke. Lagi. Oke, makan 3 kali sehari. Kira-kira kebutuhan, keinginan, atau gengsi? Keinginan. Jadi kalau nggak ingin nggak makan gitu ya. Oke, tapi ini di chat aja nih ya jawabnya ya. Kalau misalnya iya sih makan 3 kali sehari itu, keinginan. Kalau makan 3 kali sehari tapi pengennya di restoran terkenal terus setiap 3 kali sehari dalam 1 minggu, itu jadinya kebutuhan, keinginan, atau gengsi? Boleh di kolom chat aja nih, kayaknya udah pada jawab soalnya ya. Atau bersuara juga boleh.
Ya, ada yang sudah memberikan tanggapannya? Kalau 3 kali sehari tapi maunya cuma di restoran aja, keinginan. Iya, oke, gengsi itu mah terlalu mewah di resto 3 kali sehari, oke. Gengsi, ya. Ya itu ya. Jadi memang keinginan dan gengsi ini, beda tipis ya, tergantung. Tergantung lagi niatnya nanti. Dia emang pengen aja atau kayak, ih biar terlihat ya sama orang-orang di sekitar. Oke, next lagi. Saya adakan sebentar. Oke, beli kopi kekinian setiap hari. Ini anak muda banget nih kayaknya. Kebutuhan, keinginan, atau gengsi? Keinginan, gengsi gitu ya. Kalau misalnya dibawa ke kantor terus pakai cupnya gitu ya, itu bisa jadi gengsi gitu ya, biar dilihat gitu ya. Suatu ketika aku pernah, lihat juga, di konten ya, konten sosial media tuh jadi adalah ya, ini brand-nya emang nggak boleh gitu ya, udah kita boikot. Tapi dia beli, temennya, habis itu temennya itu, eee, habis beli di kemasan, sekali pakai ya, terus dia tuanglah ke tumblernya. Kayaknya niatnya sih biar es batunya tahan lama gitu ya. Nah, tiba-tiba sampahnya tuh nggak dibuang, masih disimpanlah di mejanya, temennya. Habis itu sama temennya yang satunya lagi nih, beli kopinya ya yang standar-standar aja, bukan yang hype banget. Terus dia tuang kopi yang dia beli nih, dari si B gitu ya, kita sebutnya, tuang ke bekas tempat yang kopi si A. Karena katanya, sebenarnya kopi itu, lebih banyaknya gengsinya, semakin mahal, semakin, merasa puas gitu rasanya, gitu ya. Jadi memang keinginan dan gengsi itu, beda-beda tipis. Oke, oke, kita cukup sampai di sini dulu. Kita pindah lagi dulu sebentar. Oke, kira-kira teman-teman setelah tadi mengisi-ngisi sudah kayak mulai bingung nggak? Kira-kira gimana nih? Keuangan aku udah benarkah? Atau keuangan aku selama ini salah gitu ya? Oke, nah sebelum balik lagi tadi kan itu menurut teman-teman gitu ya, yang teman-teman rasakan, yang teman-teman mungkin pernah lalui. Ternyata ini ada survei dari OJK, usia 15 sampai 17 tahun itu ternyata, yang punya tingkat literasinya tuh, eee, 51,70. Tadi salah ya, harusnya ternyata kebanyakan tuh 25 sampai 35. Aduh, ini kurang relevan ternyata. Oke, tapi di next, penelitian dikatakan bahwa, eee, 69,9 orang Indonesia itu tidak memiliki tabungan. Nah, ditambahkan lagi di survei yang lain, kenapa mereka bisa gitu ya nggak punya tabungan? Karena mereka beralasan gitu ya, ada 4 alasan. Yang pertama adalah karena mikir daripada nabung, hidup tuh cuma satu kali, udah mendingan belanjain aja uangnya. Ada yang sama juga. Yang kedua, ada yang bilang, "Aku nggak
Oke. Suara aku udah terdengar lagi ya teman-teman. Maaf ya tadi tiba-tiba listriknya padam di rumah. Jadi bergegas nih, tapi alhamdulillah udah nyala lagi. Kirain tadi jetrek aja gitu ya, maksudnya habis tuh karena ternyata satu lingkungan semuanya mati. Tapi udah balik lagi. Oke. Kayaknya kita emang harus bergegas nih ya, takutnya nanti ada kendala-kendala lagi. Sebentar buka dulu filenya, back lagi nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut lagi ya. Kan ada yang belum muncul. Oke. Tadi baru sampai sini ya? Oke, nah ya tadi. Tadi, surveinya bilang 69,9 atau 70% lah ya kita genapkan. Nah, alasannya tadi ada yang karena mikirnya nggak usah, ya udah hidup cuma satu kali langsung beli aja, belanjain. Yang kedua ada yang bilang pendapatannya nggak cukup, jadi nggak bisa nabung. Yang ketiga adalah, bilangnya karena ya emang nggak terbiasa. Nggak biasa buat nabung, emang nggak punya habitnya untuk menabung. Yang keempat, dan yang terakhir lah ya, kita bilangnya karena nggak tahu gimana cara nabung. Udah pernah sih nabung, tapi ujung-ujungnya kepake lagi gitu uangnya. Jadi kayak nggak tahu itu gimana sih nemuin gitu ya, cara nabung yang efektif gitu. Nah, ini survei yang terakhir, mengatakan bahwa masih sejalan lah ya. Milenial dan Gen Z itu tidak memiliki dana darurat sebanyak 61,7% tidak memiliki dana darurat. Dana darurat apa? Ya untuk misalnya sekarang kita bilang ya samalah ya kayak tabungan. Nah, terus kenapa kita harus punya literasi keuangan yang baik? Karena ternyata literasi keuangan itu dipercaya ampuh nih untuk bisa mengurangi korban penipuan investasi. Kan banyak banget lah ya, ada yang bilangnya ini investasi akan mendapatkan keuntungan 10% gitu ya dalam satu hari gitu ya. Ya kalau misalnya emang nggak punya literasi keuangan bisa aja gitu ya, akhirnya kebawa dan ya menjadi korban penipuan gitu. Oke, kita belajar lagi. Nah, tadi udah bahas ya, ini ada dua kondisi. Kira-kira literasi finansial yang dimaksud itu yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Boleh ya, nanti tulis aja di kolom chat. Jadi ada kondisi orang itu ngebayangin bahwa literasi finansial itu cuma bisa ngatur uang aja. Bisa ngatur uangnya, bisa investasi, tok. Terus akhirnya ketika mereka punya literasi finansial, mereka akan menjadi orang kaya. Ada juga gitu ya, yang punya pandangan bahwa literasi finansial itu adalah dia itu bisa ngatur uangnya, tapi nggak cuma ngatur, tapi paham bahwa makna uang buat dirinya tuh gimana, makna uang bagi sekitarnya tuh gimana. Dan dia juga bisa kendalikan diri dia tentang uang. Maksud apa? Dia punya nih misalnya uangnya, tapi dia nggak butuh buat beli sesuatu, maka dia kendalikan diri untuk oh nggak usah beli. Dan at the end gitu ya, dengan itu semua tujuannya adalah bisa menentukan keputusan hidup yang tepat. Kira-kira yang kanan apa yang kiri? Coba kita baca dulu kanan. Iya, wah, seperti udah pada paham ya. Ya betul, jadi literasi finansial itu nggak cuma sekedar bisa ngatur uang, nggak sekedar teman-teman bakal jadi orang kaya gitu ya. Tapi teman-teman bisa paham maknanya, bisa ngatur uangnya, bisa kendalikan diri teman-teman. Yang mana itu tuh bisa jadi keputusan dari teman-teman yang tepat. Karena banyak juga gitu ya, karena banyak juga orang kaya yang ternyata ngambil keputusan hidup tentang keuangan juga belum tepat gitu ya. Karena nggak bisa, oh tapi dia tenang aja gitu ya, bisa hire orang nih gitu ya untuk bisa jadi advisernya gitu ya, ada juga. Tapi ya tadi, karena sejatinya yang lebih kita butuhkan itu ketenangan hidup ya, bukan hanya uang yang bergelimpangan. Nah,
kita langsung masuk ya. Ternyata uang kita adalah tanggung jawab kita. Uang itu, apa ya istilahnya, uang itu adalah, amanah gitu ya. Amanah untuk kita nih, untuk kita yang diberikan oleh Allah, harta atau uang. Nah jadi, mungkin kelihatannya uang itu hanya ya alat fisik gitu ya, alat pembayaran gitu ya. Tapi, bukan cuman itu aja gitu, ternyata uang itu bukan hanya alat pembayaran, tapi titipan gitu ya, harus kita kelola, dengan baik. Ya sampai kan, apa ya, apa, dalam hadis gitu ya, dalam hadis, salah satu hadis yang riwayat Tirmizi, ada 4 pertanyaan gitu ya, yang akan ditanyakan, 4 perkara yang akan ditanyakan ketika di akhir adalah, salah satu adalah tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Nah, jadi kita tuh nggak bisa cuman fokus pada satu aja gitu ya, satu kondisi. Ya udah fokus aja gimana dapat uangnya, tapi kita nggak mikirin gimana kita menggunakan uang itu, gimana kita ngelola uangnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma fokus salah satunya, oh mau mikirin cuma dapat uangnya aja, ya nggak bisa. Oh cuma mikirin ya udah dikelola aja nggak peduli dapatnya dari mana, ya nggak bisa juga. Ya kita harus dua-duanya, gimana dapatnya dan gimana cara kita membelanjakannya atau mengelolanya. Karena ya tadi ini akan ditanyakan gitu ya, dalam hadisnya kan dikatakan bahwa, tidak akan bergeser gitu ya, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Aduh mati lagi listriknya. Suara aku masih ada nggak ya teman-teman? Ini listriknya mati lagi. Aku izin off cam ya, sepertinya PLN-nya sedang ada kendala ini. Oke aman ya, karena kalau off on cam juga, gelap nih. Oke kita lanjut aja ya. Oh jadi kembali lagi. Nah iya tadi ya, gitu kan ya, terus, kenapa uang juga menjadi tanggung jawab kita, karena dalam hadis riwayat yang lain disampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya pemilik harta itu akan ditahan ketika hisab pada hari kiamat, kecuali orang yang memakan hartanya ke kanan dan ke kiri. Jadi kita akan ditahan nih sebelum kita ditanyakan. Nah, semakin banyak harta yang kita miliki, berarti semakin lama juga kita akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu. Nah, eee, kita juga tadi ya, setelah kita udah tahu nih kita nggak bisa cuman fokus kepada salah satu, tapi kita harus, fokus kepada dua-duanya gitu ya, yang sesuai dari hadis riwayat dari Tirmizi. 4 perkara, duanya, salah duanya adalah tentang keuangan, kita juga harus tahu ternyata gimana cara ngelolanya tuh kita harus paham bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini penting banget gitu ya. Tadi beberapa kan kita udah main games gitu ya, udah apa ya, sudah adalah survei kecil-kecilan. Mana nih yang sebenarnya kebutuhan, mana yang sebenarnya keinginan. Kadang kalau udah lagi promo 10-10, 11-11 gitu ya, kayak kemarin, itu keinginan rasanya udah jadi kayak kebutuhan aja gitu ya. Semuanya rasanya jadinya butuh gitu ya, bukan bukan ingin gitu ya. Nah itu juga kita harus, makin memahami nih apa yang sebenarnya kebutuhan. Nah kebutuhan kalau misalnya kita nggak ada itu, keberlangsungan hidup kita tuh akan terganggu gitu ya. Terus kita juga harus latih self control. Karena uang adalah tanggung jawab kita, maka kita juga harus punya self control. Punya ada istilahnya delay gratification gitu ya. Kita juga menahan diri nih gitu ya, sama aja sih ya.
fungsinya adalah self control. Oke, next aja. Nah, tadi kita ini yang punya kendali atas uang kita. Jangan sampai uang yang akhirnya kendalikan kita. Nauzubillah ya, kalau misalnya yang ngendaliin kita adalah uang, nanti kita pas di akhirat ditanya pertanggungjawabannya nggak tahu nih gitu ya. Enggak, aku nggak ngerasa gitu ya ngeluarin uang buat beli tas yang ke-20 gitu ya. Karena tadi kita dikendalikannya oleh uang, bukan sama diri kita. Oke, nah ini kita mulai masuk yang cukup praktikal ya. Nah, ini step by step ya. Pasti kan kita semua punya harapan gitu ya. Kita pengen punya apa ya, next step untuk bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu nih, sebelah kanan aku tuh ada yang namanya kayak piramida ya. Nah, di keuangan kita kenal dengan istilahnya adalah piramida keuangan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, aduh nih rasanya aku pengen sambil bergerak ya, tapi masih gelap nih, jadi mohon maaf ya. Itu kayak rumah gitu ya, pondasi rumah. Paling bawah itu semakin harus kokoh gitu ya, dan paling atas adalah atapnya. Nah, ketika sama kayak bangunan rumah gitu ya, kalau misalnya kita bangun rumah, fondasinya kan harus kuat ya. Nah, maka yang perlu kita perkuat sebelum kita bisa meraih tujuan hidup dan merdeka finansial adalah mengatur arus kasnya. Nah, arus kas itu berkaitan erat dengan masalah saku atau dompet. Atau kalau sekarang udah nggak pakai dompet, masalah m-banking gitu ya, bank, e-wallet dan lain halnya. Karena itu adalah fondasi utamanya. Kalau misalnya teman-teman udah fokus pokoknya mau nabung aja, nabung, tapi fondasi keuangannya tidak kuat gitu ya, maka ya bisa runtuh sewaktu-waktu. Nah, jadi fondasi keuangan itu ada 2 titik ya, di mengatur arus kas ini sama di bagian dana darurat gitu. Nah, sebelum teman-teman nanti naik ke tangga selanjutnya, maka 2 tangga ini pastikan bisa, eee, apa ya, terchecklist dengan baik. Ya, mengatur arus kas ya paling enggak, pemasukan kita nggak lebih sedikit dari, pengeluaran gitu ya. Jangan sampai besar tiang daripada pasaknya gitu ya. Lebih besar pasak daripada tiang, aduh sampai kebalik tuh. Terus juga dana darurat. Oke, next dulu ya. Nah, ini. Tadi kan udah dikasih tahu bahwa ya tadi ya, ada step by step-nya. Nah, ini yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, cek kesehatan keuangannya dulu. Sebelum bisa kita tahu apakah pondasi keuangan kita sudah baik atau enggak, kita harus ini kan ya, mengatur arus kas. Nah, ini harus dicek dulu kesehatan keuangannya. Sama kayak ketika ke dokter dicek dulu nih. Siapa yang bisa ngecek? Kalau sekarang sudah banyak sih ya, eee, aplikasi-aplikasi gitu ya, atau web-web yang membantu untuk ngecek kesehatan keuangannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba, di Halfinan juga ada, gitu, bisa cek kesehatan keuangan. Cek nih, kira-kira pengeluaran aku lebih besar apa lebih kecil ya dari pemasukannya. Oh, lebih kecil, berarti kesehatan keuangannya lagi terganggu. Boleh diperbaiki dulu, apa nih yang kira-kira bisa dikontrol, apa obatnya, oh obatnya nggak beli kopi misalnya setiap hari gitu. Padahal kopi jadi obat ya, kalau lagi pusing kayaknya larinya kopi aja gitu. Nah, ternyata beda lagi kalau di keuangannya. Atau, oh pengeluaran aku sudah lebih kecil dari pemasukan. Berarti, simpelnya, oh udah aman nih gitu, berarti sudah bisa naik ke step selanjutnya, kumpulin dana darurat. Nah, ini bagi anggaran menjadi beberapa porsi. Nah, kalau biasanya sih ada yang baginya 20, 30, 50 gitu ya. Nah, kalau di Halfinan punya lagi 10, 20, 30, dan 40. 10-nya apa? Oh,
Tadi sempat sepertinya memang ada sedikit kendala ya karena dari kakaknya sedang mati lampu. Mungkin boleh nanti dari kakak dan teman-teman mungkin kalau ada yang ingin pertanyaan dari sekarang tuh boleh banget dicatat terlebih dahulu supaya nanti kalau udah sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan ke kakaknya ke pemateri. Jadi sebelumnya ini kira-kira ada nggak dari kakak dan teman-teman mungkin ada yang mau share-share sedikit tentang gimana sih bingungnya adalah mengatur finansial sehari-hari gitu. Mungkin dari sekarang mungkin ada yang mau sharing-sharing dulu sembari menunggu pemateri kita mungkin ada yang mau sharing-sharing gimana caranya tips-tipsnya dari pribadi sama ini untuk mengatur finansialnya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari pelatih dengan capai sebuah keinginan bagaimana yang lebih baik, Nur? Saham dalam jaga uang, apakah saham atau saham? Nah, mungkin boleh banget nih buat teman-teman dan kakak-kakak, tanyanya langsung di drop aja di chat, biar nanti kalau ada sesi Q&A bisa langsung ditanyakan ke materi kita. Boleh banget nanti mungkin kalau banyak pertanyaan bisa dipilih 3 orang yang berbeda. Nah, ini juga ada yang bertanya bagaimana berikan tips bagaimana cara yang baik dan realistis dalam mengumpulkan dana darurat. Benar banget ya, karena dana darurat itu apalagi kita semakin kita ketika nanti ada yang sakit atau misalnya ada hal-hal yang ternyata di luar kendali kita nih, kira-kira gimana sih tips-tips yang baik dan realistis, benar banget ya, realistis. Bagi kalau duitnya sedikit, jadi dana daruratnya mau dari mana gitu. Ada lagi kira-kira yang tanya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kak Bina. Mana sih konsep saldo nol? Kenapa kalau kita atur keuangan tuh berasa cepet kurang dan kok habis ya? Tapi kalau rasanya nggak diatur tuh uang itu ada terus waktu dibutuhkan. Nah, benar banget ya karena kita lihat di media sosial itu banyak yang bilang kayak gitu. Kalau misalnya eh uang tuh kalau dipakai dipakai terus ada aja gitu. Tapi kalau ketika kita ngatur dengan baik, nyusun ini bagaimana ini mau dialurkan kemana uangnya ternyata uangnya hilang gitu. Jadi gimana sih rasanya konsep saldo nol bener banget ya. Ada lagi kira-kira dari kakak dan teman-teman ini bertanya.
Atau kalau mau curhat boleh banget ya, curhat tentang gimana sih cara ngatur keuangan yang lebih pas gitu. Apalagi misalnya sebagai mahasiswa itu udah ngeret-ngeret tapi tetap nggak bisa nabung, mungkin karena uangnya nggak banyak gitu. Atau mungkin bisa juga gimana sih caranya kita bisa bukan sekedar bagaimana mengatur keuangan yang ada, tapi juga berusaha untuk mungkin mencari tambahan atau merasakan financial freedom gitu. Ya, dan dari Karika juga pernah baca kalau dari kalangan sahabat yang masuk surga duluan itu para faktornya apa ini ya, yang dimaksud dengan saldonya dinolin aja biar ingat hisap. Mungkin kalau misalnya kita ada uang berlebih gitu, jadi saldonya dinolin aja supaya nanti ketika dihisap kita punya pertanggungjawaban uangnya udah dikemanain aja. Assalamualaikum, apakah suara aku ada lagi? Dan kita sudah hadir kembali di dalam Zoom. Alhamdulillah Kak udah terdengar suaranya Kak. Oke, maaf ya teman-teman, ini nggak tahu nih PLN lagi kenapa di daerah rumah aku. Ya hujan, padahal benar-benar tidak ada hujan, tidak ada badai. Seperti biasanya aja, tapi ya tadi lumayan lama ya. Oke, jadi aku juga dengar lah kisahnya dikit-dikit ya. Sebelum nanti kita ke sana, mungkin sebenarnya slot aku juga udah tinggal nggak banyak sih ya. Ini belum bisa share screen juga. Oke, mungkin sambil share screen nggak apa, mungkin kita buka sesi diskusi aja dulu, kalau Mutia ya. Nanti baru mungkin kalau ada yang bisa sesuaikan sama materinya, baru nanti aku sampein. Oh enggak, aku sampein dulu terakhir deh, nanti sambilnya. Jadi tadi benar, karena semuanya nggak ada yang instan, itu maka butuh proses ya. Butuh proses supaya kita bisa mencapai masa depan yang nggak terjebak sama gaya hidup. Nah, yang pertama biasanya kita tuh terjebak gaya hidup karena kita nggak punya goals finansial kita. Gitu ya. Jadi memang ternyata yang bikin susah nabung, yang bikin kita terjebak gaya hidup adalah karena kita nggak punya goals finansial kita. Jangka pendek maupun jangka panjang. Mau yang kelihatannya kayak unsur duniawi atau unsur ukhrawi gitu ya. Nah, itu dua-duanya juga harus ada gitu ya. Misalnya kita udah kerja tapi ya udah nggak punya goals apa, jadi uang tabungan tuh kepake terus. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Tadi kan surveinya nggak nggak nemu apa yang efektif ya, bisa jadi karena kesalahan adalah kita nggak punya goals finansial ya, tujuan keuangan kita. Tuh, yang kedua adalah yang bisa kita lakukan adalah ya kalau mau nabung atau mau investasi, nggak usah nunggu punya nominal besar gitu. Dari nominal kecil pun itu udah bisa kita lakuin. Biasanya yang menyebabkan nggak mulai-mulai adalah kayak ngerasanya, masa nabungnya cuma 10.000 sih gitu ya. Padahal ya nggak apa-apa namanya nabung, gitu ya. Namanya nabung ya emang bukan langsung bisa dapat 1 juta gitu ya. Ya karena kita pengen ngumpulin sampai dapat 1 juta, jadi nominal kecil tuh nggak apa-apa. Malah dianjurkan emang ya mulainya dari kecil aja. Itu jangan langsung gede, takutnya kalau langsung gede ditarik lagi tuh ya saldonya. Terus yang ketiga adalah, nah ini yang jadi apa ya, trap atau financial trap lah ya, anak-anak zaman sekarang yang kadang tuh tanpa sadar bisa mengganggu, adalah pay later untuk menghindari hutang-hutang yang tidak perlu atau hitungannya konsumtif gitu ya. Pay later untuk beli HP itu kan ya Allah gitu ya. HP-nya masih bisa lagi dipakai kayak yang tadi kan. HP-nya masih bisa tuh dipakai, tapi ya udah pengen aja gitu ya. Gitu ya. Jadi
Tadi kita harus punya goals-nya, nabung mulai dari angka nominal yang kecil gitu, dipaksain dari nominal yang kecil 5.000 nggak apa-apa. Hindari hutang yang tidak perlu, dan yang terakhir adalah ya emang harus bangun sumber penghasilan tambahan gitu ya. Bisa apapun gitu ya, bisa yang dari rumah kan banyak ya, skill-skill sekarang edit bikin template desain itu kan bisa gitu ya, atau bisnis kecil-kecilan gitu ya di rumah bagi yang sudah ibu rumah tangga kayak gitu. Oke, itu aja. Nanti ini ada pertanyaan aku langsung sambil tektokan aja ya. Ya rumus ala Alfian tadi penting sih, katanya plus banget, nggak ada yang ketangkap. Oke ya, materinya aku udah kirim ya tadi ke panitia. Kalau misalnya kayaknya pada akhirnya emang aku nggak diizinkan ya untuk bisa share screen nih. Aku udah kirim juga, nanti bisa dibantu ya rumus finance budgeting ala Halfinan. Ya, kalau misalnya di Halfinan itu tadi kita pakai 10, 20, 30, dan 40. Nah, 10-nya itu ini kita pakai 10% untuk pos untuk porsi untuk berbagi gitu. Kak, gitu ya, zakat aja kalau dari penghasilan cuma 2,5% gitu ya. Kenapa posnya sampai 10%? Ya, tadi balik lagi 2,5% kan buat zakat aja gitu ya. Emang teman-teman nggak mau nambah infak misalnya gitu, atau wakaf gitu. Nah itu ya. Jadi di Halfinan kita usahakan 10% dari penghasilan bisa untuk berbagi. Berbagi itu nggak cuma tadi ya zakat, infak, sedekah aja atau wakaf gitu. Misalnya ada kadang kita nggak sadar ya, ada temen yang sakit gitu, kita sama aja kan terus mereka bersedekah. Nah itu dari pos itu tuh bisa jadi pos berbagi. Makanya sebutannya adalah pos berbagi. Yang kedua adalah yang tadi 20%. 20% itu untuk menabung. Baik menabung maupun investasi bisa. Gitu ya. Jadi tadi 20% dari alokasinya buat menabung atau investasi. Yang 30% ya itu adalah pos kewajiban. Pos kewajiban maksudnya apa? Misalnya teman-teman atau kakak-kakak semua sudah berkeluarga, kemarin udah butuh banget nih punya rumah, akhirnya ngambil misalnya KPR. Nah, pembayaran KPR itu gitu ya, maka masuknya ke pos kewajiban. Terus kalau yang mahasiswa gimana Kak gitu ya. Nah, biasanya aku ngajak ke mahasiswa adalah kewajiban itu apa yang teman-teman itu, kewajiban itu kan adalah sesuatu yang hadir karena teman-teman mengambil keputusan itu ya. Kayak contohnya tadi bayar angsuran karena memilih untuk KPR. Nah, kalau teman-teman yang kuliah bisa juga 30% ini adalah teman-teman kuliah akhirnya teman-teman ngekos. Maka ada kewajiban kan ya, kewajiban teman-teman untuk bisa membayar kosnya. Nah, itu dari 30%. Ya, jadi kewajiban-kewajiban atau yang punya hutang-hutang itu 30% yang harus dialokasikan. Kemudian yang terakhir 40% adalah kebutuhan hidup. Makan, kebutuhan hidup yang benar-benar kebutuhan gitu ya, yang nggak bisa digantikan. Makan, transportasi gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalnya pulsa masuk mana? Bisa masuk ke kewajiban juga. Kewajibannya karena teman-teman punya HP, teman-teman mau kuliah, ya mau nggak mau gitu ya, yang mau nggak mau harus terisi pulsanya gitu ya, nanti nggak bisa ikut kegiatan belajar mengajar. Terus mungkin ada yang nanya, terus Kak ini harus diikutin 10, 20, 30, 40? Ya enggak juga gitu ya, karena kita di personal finance tuh punya satu tagline, personal finance is very personal. Aku dan teman-teman bisa jadi beda gitu ya kebutuhannya. Tapi yang pasti 10-20 ini, yang 10-20 pertama tuh boleh ditambah.
Boleh ya, bisa ditambah. Oh, kayaknya budget nabung aku jadinya 25%. Boleh, silahkan. Tapi yang tidak boleh bertambah adalah poin ketiga nih. Poin ketiga, kewajiban bayar utang gitu ya. Itu nggak boleh, udah maksimal 30% aja dari yang teman-teman punya gitu ya. Kalau 40% kalau buat kebutuhan masih oke sih kalau misalnya teman-teman make sampai di 50% dari penghasilan. Itu disesuaikan aja. Tapi ini salah satu yang kita gunakan di Halfinan untuk apa ya, memberikan kemudahan lah ya. Kan bingung ya, belum pernah nih budgeting kira-kira persentasenya berapa, bisa dicoba pakai rumus ini. Kalau ternyata nggak sesuai, kok kayaknya kalau 40% doang buat kebutuhan hidup, ngos-ngosan nih gitu ya, makannya jadinya nggak teratur, ya berarti ya boleh aja disesuaikan, di-adjust. Terus adalah kita harus komitmen dan konsisten gitu ya, kalau udah bikin porsi anggaran atau budgeting ya dilakuin. Kemudian kita mulai dari yang kita mampu. Nah, sebenarnya porsi budgeting ini akan lebih memudahkan ketika teman-teman tuh punya catatan keuangan. Kayak di slide aku harusnya ada ya. Harus punya catatan keuangan gitu ya. Karena kalau nggak punya catatan keuangan, jadi nggak tahu sebenarnya sebulan itu biasanya pakai buat makan tuh berapa gitu ya. Jadi nggak bisa nanti ternyata misalnya punya dapat dari orang tua 1.500.000 buat makan aja misalnya udah misalnya buat makan 500.000, terus buat apa lagi, buat skincare bla 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 bla, alat mandi gitu-gitu ya, itu udah 200, berarti udah berapa, udah 700 gitu ya. Nah kalau 40% ternyata kayaknya nggak cukup nih misalnya gitu. Nah berarti apa yang harus di-adjust, yang pasti tadi harus tetap ada porsi berbaginya dan harus tetap ada porsi untuk menabungnya gitu. Itu Karika mungkin yang tadi ya maaf banget ya akhirnya terputus-putus. Ada lagi, ini udah di share screen ya. Oh ya itu oke. Boleh di next aja lagi kakak admin. Tadi ini udah aku sampaikan, boleh next lagi. Nah, ini sebentar. Ini udah mulai nyala lagi nih listriknya, tapi nggak tahu sih ya, belum bisa muncul nih, masih muter-muter aja. Oke, sebenarnya hidup keren itu tuh nggak mahal gitu ya. Cuman kadang tuh kita ya tadi kebawa aja sama arus yang ada di sekitar kita. Lagi tren baju shimmer kayaknya pengen punya gitu ya. Lagi tren kerudung model ABCD juga harus punya. Hidup keren itu yang nggak mahal, yang mahal itu adalah gaya hidupnya, benar. Nah, biasanya gitu ya, ini nih yang harus kita fokusin dibanding kita mementingkan gaya hidup kita gitu ya. Pertama, kita jangan sampai kejebak sama gaya hidup FOMO ya. Apa-apa artis A punya tas ini, beli. Teman punya sepatu itu, beli. Nah itu, kita harus jangan sampai banget kita kejebak dari FOMO lifestyle. Nah itu yang mahal sebenarnya. Ya, padahal dengan punya 3 sepatu udah cukup nih kayaknya, tapi teman kanan kiri punya sepatu baru lucu, nggak mau kalah.
Oke, yang kedua adalah tadi keuangan aja butuh ada arahan. Butuh ada budgetingnya gitu. Sama kayak hidup kita. Kita tuh harus punya prioritas. Nggak cuma di keuangan aja ya, di kehidupan juga. Karena ya kehidupan kita terus berlanjut. Nah, kita harus punya pikiran kira-kira gitu ya, apa sih yang bisa bikin kita grow up? Biasanya kalau perempuan-perempuan itu fokusnya cuma bikin glow up ya, skincare-nya diperbanyak, serum ABCD, moisturizer ABCD, lipstick ABCD, bedak 10 shade gitu. Oh enggak ya, lipstick yang biasanya paling banyak ya. Gitu. Nah, kita harus mikirin apa sih yang bisa bikin kita grow up. Kita harus carinya value diri kita nih, kita mau ke arah mana. Gitu ya. Jangan cuman gengsi aja yang dipikirin. Aku nggak punya yang ini, malu deh nanti kalau ketemu sama teman-teman alumni. Gitu ya. Besok ada reuni. Kemarin aku lihat dia pakai HP baru. Gengsi, masa HP aku masih sama aja kayak yang dulu gitu. Akhirnya maksain beli, ya kan? Terus, nah kita harus carinya value ya, bukan hanya gengsi. Gitu pun dengan barang gitu ya. Kalau misal barang kita rasa value-nya sesuai sama kita, ya nggak apa-apa, boleh dibeli. Asalkan memang kita butuh, value-nya sesuai. Nah, yang terakhir adalah kadang youth ini, anak-anak muda ini gitu ya, ya saya juga mungkin ya, kita tuh belajar itu bukan dinikmatin prosesnya, tapi cuma jadi perlombaan pamer gitu, kayak aku habis ikut kelas ABCDE, kelasnya gratis lagi, tapi di tontoninnya sambil rebahan tiduran, akhirnya nggak masuk misalnya materinya. Tetapi ya alhamdulillah sih gitu ya, udah bagus ada keinginan untuk bisa ikut kelas-kelas belajarnya. Tapi itu kita tetap harus menikmati gitu ya, sejatinya ya lebih bijak ya. Kita tuh benar-benar ya belajar. Kita benar-benar pengen ngambil ilmu, bukan cuma hanya sekedar untuk pamer. Benar tuh kata kamu Ti ya, katanya investnya kita ke otak atau experience, betul. Itu daripada banyak kok ya sekarang kelas-kelas online yang emang berbobot tuh harganya benar segelas kopi banget gitu ya. Ya ngopi puasa ngopi sehari 2 hari buat ikut kelas masih bisa lah ya harusnya, atau kayaknya nggak bisa Kak tanpa kopi, ya udah kopinya bikin sendiri di rumah, harusnya lebih murah gitu. Ini aku baca lagi chatnya. Invest harus ditambah lagi. Iya, bisa masuk ke invest. Sebenarnya tadi ya itu presentasi yang tadi tuh bisa disesuaikan aja. Oh, misalnya kira-kira kakak butuh ada untuk nambah skills atau buat hiburan ya gitu ya. Kayak buat hidup nih, butuh misalnya nggak punya utang, ya udah misalnya 30 dari yang 30% yang tadi misalnya kan 20 gitu ya. 20 tadi kan 30% misalnya. Oh, kayaknya hutang aku, kewajiban aku nggak terlalu banyak gitu ya. Masih bisa nih, masih ada lebih. Oh ya udah berarti diubah misalnya ada 5, 10, 20, 40 ya. Itu disesuaikan aja. Kalau misalnya presentasi yang 20 itu sih biasanya kita makanya memang khusus untuk investasi secara uang gitu ya, yang fisik gitu. Kalau misalnya nanti bisa ditambahin pos lagi aja, Karika. Satu pos lagi nanti disesuaikan untuk upgrade skill. Aku pribadi juga punya gitu ya. Aku pribadi udah punya satu porsi itu khusus untuk upgrade skill. Kalau di beberapa buku gitu ya, itu emang dibaginya cuma ada 3 ya, saving, living, sama playing. Jadi bagi 3.
karena mereka ini mungkin kita istilahnya ya apa sih, budgeting ala kebarat-baratan gitu ya, nggak kenal ada yang namanya berbagi, jadi cuma saving, playing, living gitu ya, yang penting buat nabung, buat hidup, sama buat senang-senang aja gitu. Tapi kalau misalnya ya kan kita kadang juga untuk kayak pengen ada ikut kegiatan yang agak senang-senang gitu ya, ya boleh juga nanti disiapin posnya gitu. Nah biasanya investasi itu kalau pakai yang arah ke barat-baratan, buat ikut kelas ya presentasi invest skill itu di yang metode barat tuh masuknya ke playing. Jadi playingnya itu kita ngelakuin apa yang kita suka gitu ya, kayak hobinya hobi yang suka yang bisa nambahin skill. Terus ikut kelas nambahin skill berbicara, masuknya juga ke yang playing gitu. Jadi playingnya bukan dipakai buat kayak harus nonton bioskop ya, enggak juga, atau harus main ke wahana yang bisa teriak-teriakan menghilangkan stres, yang enggak juga. Ini bisa disesuaikan gitu. Oke, boleh next lagi. Apa nih nextnya? Aku lupa, belum bisa. Oke, nah ya ini sebelum terakhir ya. Tadi yang aku bilang juga bahwa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mulai catat pengeluaran harian sekecil apapun. Sekecil apapun, semakin detail kita nulis itu akan semakin memudahkan teman-teman untuk membuat budgeting di next bulan. Gitu ya. Apakah setiap bulan harus bikin budgeting? Kalau misalnya teman-teman udah ketemu polanya yang cocok sama kondisi teman-teman, ya nggak masih setiap bulan juga sih bikin budgetingnya gitu ya. Udah pakai yang udah ada aja. Nanti kalau misalnya ada kondisi-kondisi force major yang memang udah harus diubah nih budgetingnya, baru nanti disesuaikan. Tuh, nah tadi udah ditulis bisa pakai apa aja. Bisa pakai aplikasi pembantu banyak banget. Ada money manager, aplikasi keuangan, catat keuangan tuh banyak banget. Bisa juga pakai Excel, pakai spreadsheet juga bisa. Atau nggak mau ribet-ribet, ya udah tulis di buku juga bisa. Atau di notes HP juga bisa. Atau juga di WA gitu ya, bikin grup, satu grup gitu ya, bikin grup di WA isinya ya udah. Jadi karena kan WA tuh selalu dibuka ya setiap hari, jadi kayak habis beli cilok 5.000 langsung gitu bisa ketulis, dipinet lagi grupnya gitu ya, juga bisa. Pokoknya apapun, sekecil apapun ditulis. Terus yang kedua adalah tentukan satu financial goals realistis terdekat. Tadi kan aku udah bilang juga kita tuh harus punya goals. Nah ini yang bisa teman-teman lakuin, satu aja dulu, bikin apa yang kira-kira yang paling terdekat yang mau teman-teman raih gitu. Tapi harus pakai metode SMART ya, spesifik, measurable, realistis, timeable, dan seterusnya. Kayak yang ketiga adalah terapkan aturan keuangan pribadi. Nah ini salah satu self control yang bisa kita lakukan. Harus bisa pilih nih kira-kira mau pakai metode apa. Ada yang menggunakan metode delay 24 jam. Jadi sebelum melakukan atau membeli suatu hal yang diinginkan itu tuh disimpan dulu 24 jam, 1 hari. Kira-kira dia masih kepikiran nggak nih? Kalau masih kepikiran, boleh dibeli. Atau ada juga yang sistemnya adalah dia mau beli HP. Dia nggak akan beli HP-nya sampai dia punya uang 2 kali lipat dari harga HP-nya. Ada juga yang kayak gitu. Ya, it's work. Ya, di diri dia works gitu. Belum tentu di diri kita berhasil gitu ya. Ada juga yang kalau udah belanja online, masukin nih keranjangnya 3 hari. Kalau udah 3 hari gitu ya, masih kepikiran terus gitu. Nah, berarti ya boleh dibeli. Kepikiran tuh dalam istilah, ini udah butuh banget nih gitu. Kalau nggak beli tuh kayaknya nggak bisa berjalan nih hidup aku dengan baik gitu ya. Itu boleh dibeli. Gitu ya. Jadi itu
self control yang memang harus dilakukan. Berarti sebenarnya teman-teman yang punya di keranjang Shopee 99 plus bisa jadi itu adalah teman-teman lagi menerapkan self control teman-teman gitu ya. Tuh, tapi udah 99 udah berhasil kebeli, yang satu nambah lagi 10 gitu ya. Jadi nggak berkurang-kurang. Nah itu juga perlu punya aturan lagi nanti. Misal maksimal di keranjang itu cuma boleh ada 30 setiap 1 bulan, misalnya sekali sebelum nanti tanggal kembar yang promo gitu ya. Mana aja nih yang udah nggak dibutuhin, hapus gitu. Nah, yang keempat adalah ini juga karena tadi kita harus belajar sepanjang hidup kita, maka itu juga perlu untuk ikut akun edukasi finansial. Karena belajar itu ya nggak berhenti cuman hari ini aja gitu ya. Bisa cek IG-nya Halfinan atau influencer yang memang tersertifikasi ya. Nah ini salahnya kadang orang itu ngerasa penipuan keuangan gitu ya, ngerasa dibohongin sama influencer karena influencer yang diikutin tuh nggak kredibel, tidak memang tersertifikasi. Itu juga harus hati-hati. Insya Allah kalau di Halfinan sudah kredibel ya, sudah bersama dengan planner-planner yang lain. Nah, yang ketiga adalah terakhir adalah kita memang harus terus evaluasi pengeluaran secara rutin. Sebulan sekali tadi dievaluasi, ternyata ini di sini ada bocornya, di sini kelebihan budgetnya, di sini aku nggak cukup dan lain-lain. Jadi dievaluasi. Karena tadi budgeting tanpa evaluasi itu kayak bagai bangun rumah, temen udah punya rumah mewah gitu ya, atau rumahnya biasa aja juga nggak apa-apa, tapi nggak pernah ada evaluasi atau direnovasi, sama aja gitu. Itu juga pengeluaran kita atau budgeting kita juga kayak gitu. Oke, nanti satu saat lagi kita di akhir aja. Ini langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Ini waktunya sampai jam berapa ya kamu? Nanti diingetin aja ya, karena tadi ada gangguan. Pertanyaan dari atas. Untuk mencapai sebuah keinginan, bagaimana yang sebaik menurut kakak dalam menjaga uang, apakah emas, saham, atau suku? Kemudian yang terbatas bagaimana sang akun untuk investasi yang sangat mudah, gampang gain yang stabil. Oke, aku jawab dulu ya dari Kak Latifah, semoga masih ada di sini. Ya, untuk mencapai sebuah keinginan, bagaimana mana tadi? Bagaimana apa yang lebih baik ya dalam menjaga uang? Sebenarnya dalam konsep perencanaan keuangan tuh kita mengenal high risk, high return gitu ya. Semakin enggak. High risk, high potential return gitu yang paling lebih sesuai. Semakin besar resikonya, maka potensi gitu ya untuk mendapatkan keuntungannya akan semakin besar. Nah ini juga harus dipahamin gitu ya, karena instrumen investasi itu kita mengenal itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah instrumen investasi jangka pendek. Yang mana investasi jangka pendek ini tuh minim resiko, tapi minim juga secara gainnya, secara bagi hasilnya gitu ya. Tapi pasti aman banget gitu. Aman banget lah ini. Nah itu bisa ada di suku atau di reksadana pasar uang atau di deposito. Gitu. Yang kedua kalau misalnya udah tahap kedua adalah yang jangka menengah. Nah itu biasanya ada di emas salah satunya, terus di reksadana pendapatan tetap juga. Yang ketiga adalah yang berisiko sangat tinggi. Salah satunya adalah saham. Itu jadi sebelum yang mana yang paling baik, semuanya baik, tergantung jangka waktunya juga harus dilihat Kak Latifah.
Kalau misalnya jangka waktunya cuma 1 tahun, emas itu sebenarnya termasuk yang fluktuatif gitu ya. Fluktuatif karena ya tahun 2025 aja sih ini ya yang emas itu dar banget harganya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kondisi-kondisi sebelumnya ya nggak terlalu sedar tahun ini. Jadi balik lagi sesuaikan sama tujuan keuangannya kakak, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Jadi bisa sesuaikan juga dengan instrumen investasinya. Penghasilan terbatas, saran kakak untuk memulai investasi yang sangat mudah, gampang yang stabil. Tadi kalau misalnya, nah sebelum mulai investasi itu tuh yang penting juga kita tahu adalah kita profil resikonya apa gitu. Profil resikonya kita di tahap mana, moderat kah, agresif kah gitu, atau masih konservatif. Nah kalau misalnya masih konservatif, jangan masuk ke yang jangka investasi menengah. Takutnya nanti kaget ketika dapat ada minus gitu ya. Tuh, jadi semuanya balik lagi tadi ya, personal finance is very personal. Yaitu balik lagi ke kondisi Kak Latifah gitu. Lanjut ya, semoga udah terjawab. Nanti kalau belum terjawab boleh diketik lagi aja. Dari Kak Nurbaiti, kalau ada yang mau bertanya lagi sambil aku baca-baca yang tadi chatnya boleh diketik aja ya. Atau mau ada yang bicara langsung juga boleh, Raisa nanti minta tolong sama kamu. Jika ada kesempatan mau tanya tolong tips kayak bagaimana caranya. Kalau nggak ada aja berapa rumah yang rusak mesti dibenarkan, kalau nggak mesti ganti biar ada semua perjalanan. Coba saja masyarakat nabung dari dompet yang banyak, bindernya ya yang nominal kecil saya tanggal 110 yang atau debit tetap pakai. Nah ya, ini balik lagi ya tadi. Aku lupa udah disampaikan atau belum. Nah, benar. Jadi karena tadi pondasinya adalah harus keuangan dan dana darurat, memang harus dikumpulin adalah dana daruratnya dulu sebelum mengumpulkan tabungan untuk investasi atau tabungan untuk goals-goals tujuan yang lain. Tipsnya ini ya, nanti boleh dicoba ya. Biasanya kalau misalnya udah coba beragam tips nggak berhasil, coba kakak pakai tabungan berjangka. Tabungan berjangka ya, dia kan ada batas waktunya ya, nggak bisa diambil selama 1 tahun, misalnya ngumpulin selama 1 tahun gitu. Atau kalau aku pakainya adalah dengan sebenarnya memang idealnya tuh punya rekening bank lebih dari satu ya, satu buat kehidupan sehari-hari, buat belanja-belanja, satu lagi buat dana darurat. Jadi dipisahin banknya, rekeningnya, bank sama nggak apa sih, rekeningnya. Sama yang juga itu tadi mindsetnya bahwa ya harus, nah ini kadang tuh kita ngerasa semuanya itu kondisi darurat Kak, semuanya pokoknya darurat gitu ya. Nah itu harus juga dipelajarin lagi pelan-pelan, diresapi lagi apa makna darurat sebenarnya bagi kakaknya gitu. Ya kalau misalnya HP rusak ya itu berarti kondisi darurat juga boleh. Tapi kalau misalnya darurat udah tanggal promo mau belanja-belanja ya itu bukan darurat namanya gitu. Insya Allah kalau misalnya udah secara mindset sudah baik juga, pasti bisa kok untuk bisa mengumpulkan dana daruratnya. Tuh nih. Iya, Kak Bina ya. Iya benar. Jadi yang tadi aku bilang juga di awal tuh aku berusaha ngajak teman-teman untuk mengubah mindsetnya gitu ya. Karena tadi kalau misalnya kita ngerasa kok ngatur keuangan susah banget rasanya
ya akhirnya kayak gitu kok, rasanya kayak kurang aja nih uang, cepet aja habisnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngatur uang itu tujuannya untuk bisa mempertanggungjawabkan nanti ke depannya gitu ya. Ya porsinya terserah mau 50% untuk berbagi, ya saldonya boleh aja gitu. Ya tadi karena pertanggungjawaban itu kan butuh hal yang konkret gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman ada yang orang jurusannya accounting atau di keuangan itu kan detail banget gitu ya. Kadang 100 rupiah aja nggak ketemu tuh urusannya bisa panjang gitu. Nah itu tujuannya ketika kita bisa mengatur, kita evaluasi, kita budgeting, kita catat segala pengeluarannya itu memudahkan kita gitu ya. Kita jadi berikhtiar nih, salah satu ikhtiar kita untuk di yaumil akhir nanti. Tuh, konsep saldo nol ya tidak ada yang salah juga kalau misalnya mau itu. Tapi kan tadi ada kalau misalnya kita juga berkaca kepada kisah atau sirah dari Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran kan juga disampaikan ya bahwa Nabi Yusuf mentakwil mimpi raja Mesir gitu ya, bahwa ada 7 pokoknya sapinya ada yang besar terus nanti jadi kecil lagi gitu. Nah itu para ahli menggambarkan bahwa uh, apa sih itu kan kamu akan menanam 7 tahun sebagaimana biasanya, maka apa yang kamu tahu itu hendaklah kamu biarkan di budidaya kecuali sedikit untuk kamu makan gitu ya. Akan ada sapi yang besar selama 7 tahun masa subur, kemudian akan datang 7 tahun masa panceklik gitu ya, krisis pangan. Maka solusinya kan yang diberikan oleh Nabi Yusuf adalah ya kamu nanamnya kayak biasa aja, nabung kayak biasa aja, tapi yang kamu kerja kayak biasanya aja gitu. Nanti kamu dapat penghasilan, maka yang kamu makan ya sedikit aja, kecuali sedikit untuk kamu makan gitu kan ya. Kemudian Nabi Yusuf juga menceritakan bahwa nanti akan datang 7 tahun yang akan sulit gitu, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Jadi apa yang kamu simpan itu, yang kamu tabung itu akan untuk menghadapi masa-masa sulit itu. Kemudian akan datang lagi 1 tahun manusia diberi hujan dan mereka memeras hasil panen. Nanti ada lagi masa-masanya itu tuh subur lagi. Nah jadi berkaca dari kisah itu, ini juga jadi salah satu kisah tentang financial Islamic gitu ya, Islamic financial planning yang biasa kita sampaikan, bahwa ya kita mencoba untuk mengolah keuangan ya salah satunya ya kisah dari surah Yusuf itu ya, bahwa ya pasti akan ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Ketika misalnya kita sudah berlebihan harta, ya maka juga bagikan gitu kan ya. Kalau di surat Yusuf tuh ayat keberapa tuh ya? 48 apa 49 gitu. Jadi persentasenya aja sih disesuaikan sama mindsetnya Kak Bina. Karika, oh iya betul. Ini ngelanjutin ya, tadi ngelanjutin mungkin dari chatnya Kak Bina. Nah tapi tadi kan salah satunya juga kan disampaikan bagaimana kamu mencari atau mendapatkan harta gitu. Allah kan juga nggak nyuruh kita jadi orang miskin gitu ya, atau saldonya 0 ya, enggak juga gitu kan. Kalau misalnya saldonya 0 karena berpangku tangan, ya mungkin nanti Allah alam sih ya, mungkin akan beda lagi kisahnya. Kalau misalnya saldonya 0 karena berbagi gitu ya, atau karena mengutamakan hak-haknya Allah, bisa jadi ya walaupun saldo yang enggak 0, bisa juga jadi masuk jalur yang cepat dihisapnya gitu kan ya. Kayak misalnya dia punya tabungan atau 100 juta gitu ya. Niat punya tabungan 100 juta karena nanti ketika bisa wafat, sebelum wafat atau gimana pun udah nulis wasiat itu akan diwakafkan. Ya berarti kan ya saldonya nggak 0 juga, tapi tujuan lainnya bisa untuk diwakafkan, akhirnya pahalanya terus mengalir gitu. Oh,
Oh, titip teleponnya ke temen Kak, jadi nggak bisa semena-mena diambil. Nah, itu juga bisa. Di bank juga ada ya deposit tuh. Mm. Oke. eh Reksadana worth it sih. Karena dia pencairannya ada yang instan. Maksudnya kan dana darurat itu kan berarti kondisinya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kondisinya kita darurat butuh banget, misalnya tiba-tiba nauzubillah ada yang sakit, atau misalnya nauzubillah HP kita rusak, nauzubillah laptop kita rusak, nauzubillah ada kecelakaan, bencana, musibah, itu kan berarti uang itu harus ready gitu ya. Nah, di reksadana cukup worth it sebenarnya, karena tadi ada yang pencairannya itu bisa 1 hari, bahkan hitungan jam langsung instan gitu. Tapi dia nggak semata-mata, ya tetap adalah gini walaupun kecil banget gitu ya bagi hasilnya. Kalau misalnya apa saham itu sudah dengan syariat Kak, saat ini alhamdulillah saham itu sudah apa ya, sudah punya apa sih sebutannya, sudah tersertifikasi lah oleh DSN MUI gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, ya balik lagi memang kan ya tadi itu kan ijtihad para ulama ya, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau misalnya kita di Indonesia ya bisa ikutin ijtihadnya MUI nih, Majelis Ulama Indonesia, karena sudah ada fatwanya juga dari DSN MUI bahwa saham itu halal secara syariat, tapi harus dilihat sahamnya gitu ya. Sahamnya kan sudah ada listingnya yang syariah sama yang enggak syariah. Nanti kita pilihnya saham-saham yang sudah terseleksi syariahnya gitu. Udah ya, mungkin itu aja, aku kembalikan kepada kamu, Ti. Udah daging banget nih materi dari Kak Azma Alia. Kayak keren banget. Tadi juga udah diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang relate sama kita kehidupan sehari-hari. Gimana sih caranya nanti kalau misalnya kita ada dana darurat atau tabungannya yang kepake terus gitu. Tadi udah dikasih banyak spillan tips-tips dari Kak Azmatul Algiat juga. Jadi Masya Allah sekali, luar biasa ilmu yang telah disampaikan. Kita juga udah selesai eh, sesi tanya jawab. Kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada malam kali ini. Nah, langsung saja selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat secara simbolis dari koordinator Inaroh pada pemateri kita pada malam kali ini. Untuk dari panitia boleh bantu di-share sertifikat materinya. Apakah bisa dibantu untuk share sertifikat pemateri? Mungkin sembari menunggu share screen sertifikat, boleh kepada kakak teman-teman semuanya untuk menghidupkan kamera sesi dokumentasi dan juga bisa menggunakan virtual background kita yang udah di-share supaya nanti ya ketika sesi foto bareng bisa kelihatan semuanya.
India, mungkin dari MC serahkan kepada koordinator Inar. Kami persilakan. Baik, berikut adalah sertifikat penghargaan kepada Kak Azmatul Alia yang sudah menjadi pemateri kita pada seminar Smart Money for Smart Youth, bangun masa depan tanpa terjebak gaya hidup. Nah, keren sekali tadi materi kita sudah dijelaskan secara rinci, tips-tipsnya udah diberikan, banyak banget tips-tips dari Kak Azmatul Alia juga tadi. Nanti mungkin karena masih banyak nih pertanyaannya, mungkin bisa menghubungi kali ya Kak, eh, Kak Azmatul Alia melalui Instagramnya apa Kak? Boleh di-spill sedikit Kak? Iya, Instagram aku ada ya, itu Azma Alia. Tapi ya agak kurang aktif memang ya menggunakan Instagram. Tapi bolehlah nanti ditanyain kalau misalnya. Kadang aku juga ajak diskusi sih di Instagram atau bisa ke Halfinan. Nah, itu biasanya lebih aktif memang kalau konsultasi di Halfinan makanya Nah, ada gitu. banget nih marketing dari Alfinan bisa kali ya Kak one on one konsultasi keuangan nih gimana keuangan hariannya gimana atau tips-tips lainnya bisa banget ke Alfinan dan juga atau mungkin ke Instagram mungkinnya Kak Asmatul Alia. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi bersama. Boleh dipersilakan kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Tunggu nih supaya wajah-wajahnya kelihatan siapa saja yang hadir malam ini di Zoom webinar kita kali ini. Boleh kakak dan teman-teman ditunggu waktunya selama 2 menit untuk bersiap-siap mungkin menghidupkan kameranya saja. Kita dokumentasi bersama. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin ada yang mau gaya bebas, boleh banget. 1, 2, 3. Oke. Ada request gaya lain mungkin dari teman-teman dan kakak? Oh, udah cukup. Oke, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Eh, saya dari moderator mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta yang udah hadir dan juga antusias. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga tentunya terima kasih kepada pemateri kita pada malam kali ini yang udah menyampaikan ilmunya yang semoga apa yang kita pelajari malam ini juga dapat membuat kita lebih cerdas finansial, tapi tetap berprinsip syariah dan juga hidupnya jadi lebih berkah. Nah, mungkin itu saja dari moderator atau MC. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Gitu. Sampai jumpa mungkin di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Saya MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jazakallah. Mohon maaf ya tadi keluar masuk. Izin pamit. Tidak apa-apa Assalamualaikum. kakak. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih semuanya.